Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Dan pada saat ini saya dengan Pak Rofil akan mencoba coaching dan sebagai coachee dengan menerapkan Tirta. Dan untuk kesempatan pertama ini saya sebagai coach dan Pak Rofil sebagai coaching. Baik, selamat pagi Pak Rofil, bagaimana kabarnya? Selamat sore. Halo Pak Gusti, selamat sore, selamat pagi. Kabar baik, luar biasa. Ini baru pulang dari kelas tadi. Iya, luar biasa. Bagaimana? Sehat-sehat saja Pak? Ya sehat, hanya sedikit flu, sedikit pengaruh itu tadi Pak Gusti. Cuaca ini tidak terlalu baik. Iya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat saja ya Pak. Amin. Iya Pak Gusti. Iya. Bagaimana Pak Rofil? Sepertinya ada sedikit masalah, mungkin ada yang perlu dibicarakan Pak. Iya Pak Gusti. Tadi itu saya sempat singgung tadi waktu habis literasi tadi pagi itu. Saya ada Iya, ketemu, ada sampaikan Pak Gusti itu bahwa saya ada mau curhat sedikit ya Kak. Begitu oke. tadi. Jadi ini Pak Gusti. Saya ini mau menyampaikan sedikit saya punya masalah di kelas. Ini terkait saya punya anak wali. Jadi malas dan suka terlambat datang. Oh ya. Oh begitu ya Pak. Oke lah, Iya, baiklah Pak Rofil. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak? Mungkin bisa saya bantu pada saat diskusi ini Pak. mungkin ada hal-hal positif yang mau disampaikan terkait dengan saya punya masalah. Gitu. Oke. Pak Gusti, soalnya saya sudah berapa kali kasih motivasi lalu nasihat itu masih tetap saja. Maksudnya tetap terlambat datang sekolah. Luar biasa ya Saya Pak. tidak cara Eh, terbaik. luar biasa Pak. Jadi memang peran kita sebagai guru memang luar biasa. Kita sudah memberikan motivasi, tetapi masih ada siswa yang terlambat, kemudian yang malas datang sekolah. Jadi baiklah Pak Rofil. Jadi barangkali bisa Bapak sekarang boleh Bapak ceritakan apa yang dialaminya Bapak pada saat ini. Baik Pak Gusti, jadi minggu lalu itu eh, ada 3 orang anak itu terlambat. Lalu saya coba untuk nasihat mereka, kasih motivasi, dan saya sedikit marah ke mereka. Saya bilang, oh, kamu bagaimana nih sekolah nih? Suka sekali terlambat. Malam kamu buat apa? Saya pusing. Mungkin ada tawaran-tawaran dari Pak Gusti. Memang menurut saya Pak Gusti, saya pernah mau mencoba ada yang namanya itu segitiga restitusi. Itu urutan itu kalau tidak salah itu menstabilkan keadaan, validasi kesalahan lalu menanyakan keyakinan. Itu untuk sementara konsep yang ada di saya nih Pak Gusti. Oke, baik. Luar biasa Pak Rofil. Jadi Bapak sudah berusaha memberikan motivasi, kemudian sudah memberikan penerapan segitiga restitusi, kemudian di mana di dalam penerapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan keadaan, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Luar biasa Pak. Jadi semoga dengan cara ini mereka bisa berubah dan rajin datang sekolah ya Pak. Jadi ya kira-kira dari permasalahan Bapak apa yang menjadi rencana dari Bapak sendiri? Baik, terima kasih Pak Gusti. Jadi ketiga anak yang suka terlambat bahkan tidak datang sekolah itu mungkin saya panggil nanti. Ya, Mungkin saya bisa terapkan yang namanya itu segitiga restitusi. Saya panggil satu-satu mencari akar masalahnya. Yang pertama itu tentu mungkin saya buat nanti saya stabilkan dia punya identitasnya dulu lewat komunikasi yang dibangun dengan anak yang suka terlambat. Lalu yang kedua nanti itu mungkin validasi kesalahan. Dan yang ketiga itu saya menanyakan terkait dengan keyakinan kelas. luar biasa Pak. Ya.
Baik, luar biasa Pak, rencananya karena betul sekali karena dalam penerapan restitusi ini kita sebagai guru hanya mengarahkan, kemudian memberikan pertanyaan yang bermakna kepada siswa itu sendiri, sehingga, siswa yang bermasalah itu bisa mencari masalahnya, sendiri. Luar biasa Pak Guru. Jadi kira-kira dari permasalahan Bapak, apa yang menjadi rencana dari Bapak sendiri, kemudian, sudah Bapak rencanakan untuk menerapkan restitusi itu. Jadi, kira-kira apa yang Bapak dapat dari diskusi siang ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Gusti untuk arahan dan masukannya. Jadi itu merupakan bagian rencana saya tadi setelah Ya, mendapat motivasi dan dukungan dari Pak Gusti juga. Mungkin saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, eh, dengan kepala sekolah untuk memperkaya pengetahuan saya terkait dengan segitiga restitusi nanti. luar Terus biasa. saya selalu memohon bantuan dari Pak Gusti juga untuk senantiasa bersama saya eh, menuju perubahan dari ketiga anak ini yang suka terlambat. Oke, baik Pak Rofil, saya setuju sekali, Pak. Jadi karena dengan kolaborasi semuanya akan berjalan dengan baik dan saya yakin pasti akan berhasil, Pak. Ya Pak Jadi Gusti, terima kasih banyak. ya, jadi kira-kira perubahan ini kapan dimulainya, Pak Rofil? Kalau secara niat dan rencananya nih Pak Gusti, mungkin besok saya sudah mulai melakukan pemanggilan untuk anak-anak yang 3 orang itu yang suka terlambat itu dengan menerapkan itu tadi. Tapi sebelumnya mungkin saya perlu kolaborasi dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah untuk memperkaya pengetahuan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ke 3 orang anak ini. Dan termasuk juga Pak Gusti nanti mungkin ada rekomendasi pertanyaan yang cocok terhadap situasi mereka. Luar biasa, Pak. Begitu Nanti Pak. saya siap, Pak. Oke. Baik, Pak Rofil, jadi saya akan setia mendengarkan hasil nantinya atas perubahan-perubahan yang Bapak buat. Dan saya akan setia juga untuk selalu berkolaborasi bersama, Pak. Terima kasih banyak Pak Gusti karena itu senantiasa mau membantu saya dan senantiasa juga untuk selalu berkolaborasi menuju perubahan, menuju ke perubahan anak didik yang suka terlambat tadi. Mudah-mudahan apa yang menjadi rencana kita itu selalu diberkati Tuhan dan semoga Amin, pada amin. akhirnya akan berhasil. Terima kasih sudah Pak Gusti. Oke, baik. Jadi, Pak Rofil, bagaimana perasaannya setelah kita berdiskusi pada sore hari ini? Baik Pak Gusti, saya apa namanya? Saya senang sekali. Ternyata eh, tawaran-tawaran yang diberikan oleh Pak Gusti serta motivasi untuk saya itu saya menjadi lebih semangat terhadap rencana yang akan saya buat nantinya teruntuk untuk 3 orang anak saya itu karena saya sedikit kecewa tim Pak Gusti. Saya sudah Ya, nasihat, coba motivasi, tapi tidak adanya perubahan. Mudah-mudahan dengan rencana yang direncanakan ini, ya setelah kolaborasi dengan Pak Gusti, dengan beberapa orang teman dan kepala sekolah, kira-kira apa yang menjadi masalah itu dapat teratasi dan bisa membawa perubahan untuk 3 orang anak-anak. Itu Pak Gusti. Terima kasih baik. untuk dukungannya. Baik, terima kasih sama-sama Pak Rofik. Jadi nanti saya akan bersedia ketika Bapak berkolaborasi untuk mencari sama-sama solusi dari masalah siswa tersebut. Baik, terima kasih banyak juga saya Terima kasih. kembalikan kepada Pak Rofil dan kemudian lain waktu kita bisa akan bertemu kembali. Baik, sekian. Baik, Terima kasih banyak. ya. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Pak Rofil untuk berganti peran. Pak Rofil sebagai coach, saya sebagai coaching. Silakan. Oke. Halo Pak Gusti, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rofil. Woi, bagaimana kabarnya?
Puji Tuhan, kabar baik Pak Rofil, luar biasa. Oke. Bagaimana dengan kabar Pak Guru sendiri? Aman-aman, Iya, lumayan sehat gitu. puji Tuhan ya. Tadi ke Pak Gusti, eh, tadi pagi Pak Gusti ada perlu dengan saya tadi kah? Mungkin ada yang perlu dibicarakan atau mau disampaikan tadi. Kebetulan saya baru Iya, habis lesin tuh, masih dulu. iya. Jadi betul sekali Pak Rofil. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan masalah saya ini terhadap murid saya di kelas ini Pak Rofil. Oh, di kelas berapa Pak Gusti? Eh, jadi sebenarnya Pak Rofil, saya mengajar di kelas 5 Pak Rofil. Jadi saya Oh, bingung dengan anak didik saya di kelas 5, padahal saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin menjelaskan materi di kelas, tetapi masih banyak yang belum mengerti dengan penjelasan saya. Jadi seperti itu masalahnya, Pak. jadi Bapak sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan ke mereka, tetapi masih banyak yang belum mengerti atau bagaimana tadi? Iya, betul sekali, Pak. Jadi saya sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, tetapi masih ada yang belum mengerti dengan penjelasan materi yang saya ajarkan. Oh, begitu Pak Gusti. Iya, Jadi begini Pak Gusti, kalau menurut saya, apakah pembelajaran yang Pak Gusti itu sudah berpusat pada murid atau masih berpusat pada guru? Kalau memang jadi seperti itu keadaannya, ya, coba lah. Pembelajarannya bagaimana tadi? Dia masih berpusat pada murid atau sudah berpusat pada guru atau masih berpusat pada murid? Mungkin itu juga salah satu penyebab anak-anak tidak eh, mengerti atau bagaimana. Soalnya di sini kan eh, ada kan yang namanya itu pemetaan kebutuhan murid sebelum kita mengajar gitu. iya Pak, betul sekali Pak. Jadi ya betul, memang harapan saya Pak, saya mengajar yang berpusat pada murid, tetapi metode saya hanya metode ceramah, menjelaskan materi. Mungkin itu salah satu masalah yang saya terapkan sehingga siswa tidak mengerti dengan penjelasan materi yang saya ajarkan, Pak. Oh, berarti nah, kesimpulan sementara ini Pak Gusti berarti pembelajarannya itu belum berpusat pada murid. Jadi sini mungkin Pak Gusti belum merencanakan secara matang atau secara baik dia punya pembelajarannya. Karena begini Pak Gusti, dari kebutuhan anak-anak itu bervariasi. Sehingga kita juga guru harus memberikan pembelajaran yang bervariasi juga kepada murid, pemetaan kebutuhannya bagaimana. Karena anak-anak juga ini dia sejak awal itu ada istilahnya itu kodrat alam dan kodrat zaman. Lalu kira-kira rencana dari Pak Gusti untuk merubahnya itu seperti apa dari Pak Gusti sendiri? Baik, terima kasih banyak Pak Rofil. Dari permasalahan saya ini yang menjadi rencana saya nanti adalah melihat dengan jeli lewat asesmen awal itu tadi, apa yang menjadi kebutuhan murid di kelas, sehingga saya bisa menentukan gaya belajar, kemudian minat belajar yang pas untuk digunakan pada saat pembelajaran. Mungkin itu Pak. Oke, saya kira sudah bagus ya apa yang menjadi rencana dari Pak Gusti. Lalu kira-kira dalam melaksanakan perencanaan itu apakah perlu adanya dukungan begitu dari pihak mungkin kepala sekolah, Baik. rekan, eh, sejawat atau Iya, jadi ya betul sekali Pak. Jadi saya dapat banyak Pak terkait dengan kebutuhan belajar murid yang berkenang beraneka ragam yang perlu menentukan gaya belajar yang pas untuk menjawab kebutuhan belajar mereka. Kemudian yang saya butuhkan saat ini Pak Rofil adalah kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian untuk dapat berkolaborasi karena saya yakin dengan kolaborasi semuanya akan berjalan dengan baik.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, Pak. Saya sepakat sekali ya. Setuju Iya, sekali Pak. dengan Terima kasih. pendapat yang disampaikan oleh Pak Gusti. Karena sebenarnya dengan berkolaborasi itu semua itu pasti akan berjalan dengan baik. Dan saya yakin Ya, juga itu pasti berhasil nantinya. siap, Pak. Siap, Lalu siap, Pak. kira-kira perubahan ini Pak Gusti mulainya itu kira-kira kapan Pak Gusti? Ya, baik, Pak. Mungkin secepatnya, Pak Rofil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jadi saya akan merencanakan perubahan ini mungkin secepat mungkin, Pak. Mungkin seperti itu. Oke Pak Gusti, jadi luar biasa sekali ya apa yang menjadi perencanaannya itu. Jadi saya akan selalu setia untuk mendengarkan eh, apa yang menjadi perubahan-perubahan nanti setelah diterapkannya itu perencanaan-perencanaan. Dan saya Baik. juga akan selalu setia untuk berkolaborasi bersama dengan Pak Gusti. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terkait dengan diskusi kita ini tadi Pak Gusti, mungkin ada hal-hal yang menarik atau Eh, hal-hal yang luar menarik biasa. terkait untuk refleksi cara ke depan. Luar biasa sekali, Pak Rofil. Jadi setelah saya berdiskusi dengan Bapak pada saat ini, saya bisa menemukan solusi-solusi yang tepat untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar murid di kelas, sehingga siswa tersebut bisa aktif dalam pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak pada sore hari ini. Luar biasa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke Pak Gusti, terima kasih banyak. Nanti saya akan selalu bersama untuk berkolaborasi ya, mungkin terkait Siap, dengan Pak. penyusunan perencanaan pembelajaran, atau mungkin kalau boleh juga kita saling observasi lebih dalam mengajar. Ketika saya mengajar, Siap, Bapak mungkin bisa observasi saya, dan saya ketika Bapak mengajar, saya observasi atau sebaliknya. siap, Pak. Siap. Begitu. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Oke, oke, terima kasih. Saya siap masuk kelas dulu Pak Gusti. Ini sudah siap, lonceng. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, Oke. Pak Fasil, sekian mempraktekkan coaching dari kelompok kami, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Fasil. Pada Pak Fasil, saya persilakan. Terima kasih banyak. Baik.